Menanggapi kondisi terakhir, situasi terakhir yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana kalau kita perhatikan begitu banyak kekecewaan diungkapkan atau mungkin dilampiaskan terhadap perwakilan rakyat atau DPR, yang mana apa yang mereka tunjukkan sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah perwakilan rakyat atau representatif dari rakyat itu sendiri. Maka di sini saya ingin sedikit memberikan pandangan atau masukan tentang mungkin bagaimana agar supaya kedepannya DPR atau perwakilan rakyat atau representatif kita itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, dan bisa lebih menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya saya bukan seorang expert, saya bukan seorang ahli, saya hanya seseorang yang ingin menyampaikan pendapat tentang apa yang sedang terjadi. Kalau kita perhatikan, menurut saya salah satu permasalahan yang kemudian mengakibatkan munculnya begitu banyak kekecewaan kepada wakil rakyat ya adalah karena sistem keterpilihan atau bagaimana wakil rakyat itu terpilih itu saat ini, dengan sistem yang ada saat ini itu check and balance-nya itu sangat lemah atau tidak kuat. Ya. Jadi yang terjadi kemudian adalah mungkin para wakil rakyat itu tidak merasa terlalu terikat dengan amanah atau keterpilihan mereka, yang mana sebenarnya kalau kita sadari bahwasanya mereka terpilih itu karena dipilih oleh kita. Kenapa saya katakan check and balance-nya lemah? Ya, kalau kita lihat dalam sistem pemilihan wakil rakyat di Indonesia itu, ya, itu berbeda dengan sistem pemilihan wakil rakyat yang ada di luar negeri. Ya, tidak semua, tapi kalau kita perhatikan kebanyakan, ya, sistem pemilihan wakil rakyat di luar negeri itu adalah satu orang mewakili satu wilayah pemilihan. Ya. Jadi satu orang itu, kalau di Indonesia kan satu wilayah pemilihan biasanya kursi yang diperebutkan bisa sampai 5. Jadi dari satu wilayah pemilihan bisa 3 orang terpilih, 4 orang terpilih, atau 5 orang terpilih. Dan lebih sulitnya lagi adalah suara yang membuat mereka terpilih itu bukan pure suara untuk mereka, tapi gabungan dari suara partai atau suara-suara caleg-caleg lain dari partai yang sama, tapi kemudian ketika dikumpulkan ternyata suaranya itu tidak mencukupi untuk membuat dia terpilih. Akhirnya suaranya itu diakumulasikan dan yang terpilih akhirnya nanti adalah suara terbanyak dari satu partai itu. Nah, ini membuat check and balance dari para anggota DPR atau perwakilan rakyat itu sangat lemah, karena mereka merasa tidak begitu terikat dengan orang-orang daerah pemilihan yang mana tempat dia berasal terpilih. Ya. Kalau kita gunakan logis kita, ya, di luar negeri, ketika ya representatif itu, ya, satu daerah pemilihan itu hanya diwakili oleh satu orang, ya, maka keterikatannya itu akan sangat kuat. Orang bisa akan sangat mudah untuk menilai dia. Ya, misalnya saya kasih contoh, misalnya Baco itu mewakili suatu daerah pemilihan yang namanya Baceng. Nah, maka masyarakat di Baceng itu bisa menilai Baco ini.
bisa memperhatikan bahwasanya selama dia menjabat sebagai wakil rakyat, ya, yang mewakili masyarakat di daerah Baceng, seberapa besar kontribusinya untuk masyarakat di daerah tersebut. Seberapa besar dia bisa membawa kepentingan-kepentingan masyarakat daerah tersebut. Dan ketika masyarakat itu menilai dia tidak cukup untuk merepresentasikan, dia tidak cukup memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah Baceng tersebut, maka dengan mudah nanti masyarakat di daerah Baceng itu akan tidak memilih Baco di pemilihan selanjutnya. Maka Baco punya istilahnya keterikatan moral, punya tekanan untuk bagaimana dia betul-betul maksimal setidaknya memperjuangkan kepentingan dari wilayah Baceng tadi, ya. Karena itu tadi, ketika dia tidak bisa maksimal, maka dia akan sangat mudah untuk tidak terpilih di pemilihan selanjutnya. Tapi kalau kita lihat sistem saat ini, ya, menurut saya itu kan karena dalam satu daerah pemilihan itu bisa 5 orang terpilih, maka wakil-wakil rakyat dari suatu daerah itu tidak begitu memperhatikan seberapa banyak kepentingan orang di satu daerah pemilihan yang dia perjuangkan. Dia hanya mungkin kalau saya perjuangkan 5% atau 10% dari rakyat pemilihan saya dan mereka konsisten mendukung saya 10% saja, mungkin dia akan tetap terpilih di pemilihan selanjutnya. Maka akan dengan sangat mudah dia berlaku seenaknya, yang penting dia merasa dia bisa mempertahankan 10% dari suara. Jadi yang pertama menurut saya yang membuat check and balance dari wakil rakyat saat ini adalah karena sistem pemilihan yang terjadi di Indonesia itu tidak terlalu mengikat, tidak menekankan betapa pentingnya suara dari rakyat itu sendiri, ya. Kalau kita perhatikan di luar negeri itu banyak sekali contoh-contohnya, ya. Kita lihat di pemilihan general election di Inggris yang terbaru 2024, itu Tory atau konservatif, partai yang sudah berkuasa dari tahun 2007 kalau tidak salah, ya. Hampir 20 tahun berkuasa, tapi ketika kemudian Boris Johnson berkuasa, datang Covid, Boris Johnson berkuasa itu mayoritasnya besar sekali. Besar sekali, hampir 80 kursi. Mayoritasnya ada 80 kursi. Tapi ketika Covid melanda, kemudian dia buat peraturan yang mana ternyata peraturannya itu dia sendiri yang langgar, akhirnya terjadi muncul kekecewaan. Orang merasa kecewa dan yang terjadi ya unik. General election di Inggris itu yang menang adalah Partai Buruh 2024. Tapi kalau kita lihat suaranya, ya, kita lihat suara Partai Buruh di 2024 itu suara yang memilih Partai Buruh itu lebih sedikit dibanding ketika mereka pencapaian yang mereka capai di 2019 atau 2017 di 2 general election sebelumnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Partai Buruh itu menang, ya, dan mereka mayoritasnya lebih gede lagi, ya. Tory itu sampai tinggal 120-an kursinya. Mayoritasnya Partai Buruh itu 100-an lebih, hampir 200 mungkin. Tapi dari fakta itu kita mendapati bahwasanya mereka menang bukan karena mereka partai yang lebih baik dari Partai Buruh sebelumnya, tapi karena orang kecewa terhadap konservatif, ya, lawan dari Partai Buruh itu sendiri. Suaranya terpecah, ya, terpecah ke, kalau sekarang di Inggris itu ada partai baru namanya Reform, ya, Reform UK dipimpin oleh Nigel Farage. Jadi ketika sistemnya yang digunakan adalah satu daerah pemilihan itu hanya memberikan satu wakil, maka rakyat di daerah pemilihan tersebut akan dengan sangat mudah menilai wakil rakyat yang mewakili dia, wakil rakyat yang merepresentasikan dia di DPR, di Dewan Perwakilan. Dia tinggal menilai ini orang selama menjabat, ya, 5 tahun menjabat, apa sudah kontribusinya, apa sudah yang dia lakukan, dan dia tidak akan macam-macam, dia tidak akan berani joget-joget, ya, ketika rakyat menderita, karena dia tahu pemilih di daerah pemilihannya memperhatikan. Dan ketika dia macam-macam,
maka jangan harap dia akan terpilih di pemilihan selanjutnya. Ya, jadi check and balance ini penting. Ya. Dan ya kalau kita lihat, perhatikan ya, di luar negeri itu Dewan Perwakilan atau representatif itu mereka tidak diwajibkan harus dari partai. Ya. Independen, mereka tidak sensitif terhadap independen, dan orang boleh ya di Inggris, di Amerika, di Malaysia, di New Zealand dan banyak negara-negara itu tidak mewajibkan partai politik menjadi syarat untuk mencalonkan diri. Dan ini sangat penting. Karena kenapa ya? Relevansi dari partai politik sendiri itu akan diuji. Ya, kalau kita tahu di Amerika Serikat itu dulunya partainya bukan Demokrat yang besar, ya, Republik dan Libertarian. Kemudian Libertarian tergusur, muncul Demokrat. Bukan Libertarian, ada partai yang sebelumnya Partai Demokrat. Ya, dari awal juga itu partainya kan ada Partai Union dan partai yang lebih cenderung pada state, ya, lebih memperjuangkan. Jadi ada perputaran yang bagaimana kemudian ya ini menunjukkan bahwasanya partai yang harus mengikuti kehendak rakyat. Ya. Di UK pun seperti itu, ya. Tory mungkin sudah ada dari lama, sudah dari sejak awal, ya. Tapi ketika kita lihat partai buruh itu partai baru. Ya, dia baru muncul di tahun 1900-an. Ya, sebelumnya ada Partai Libertarian yang sekarang mungkin ya jadi Lib Dem. Tapi ya mereka tergusur karena kenapa? Itu tadi ada sistem yang membuat sistem independen yang membuat partai-partai itu ketika dia tidak bisa mengikuti kehendak rakyat, mereka akan tersingkir. Ya. Tapi yang namanya politik ya, kalau dikatakan legislatif atau DPR itu harus partai, ya yang namanya politik pasti akan terbentuk partai terus, ya. Apalagi legislatif, karena dia keputusan diambil secara kolektif, tidak keputusan satu orang, ya. Yang namanya demokrasi di legislatif sudah pasti yang lebih banyak suaranya itu yang akan menang. Jadi ketika satu partai itu hilang, maka akan muncul partai-partai yang baru, akan muncul partai-partai yang kemudian akan terbentuk tergantung dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Jadi ya ketika kita menghadapi masalah saat ini, ya, ketika kita melihat mungkin anggota DPR kita, perwakilan kita di DPR itu tidak merepresentasikan, tidak membawa kepentingan-kepentingan kita sebagai orang yang diwakilkan, maka cara terbaik untuk menanggulangi masalah ini adalah meningkatkan check and balance, ya. Banyak opsi, ya. Tidak masalah kemudian mungkin kalau di satu wilayah mungkin satu daerah walaupun tidak ideal ya. Ada negara yang kemudian di satu daerah pemilihannya itu dia punya 3 sampai 4 perwakilan representatif, ya. Kalau kita lihat di Irlandia itu dia di satu wilayah pemilihan itu bisa 3 sampai 4 representatif, tapi tidak semuanya, ya. Tapi bedanya di Irlandia, ya, itu orang tidak memilih satu nama saja, ya. Di Irlandia itu kita pemilih punya pilihan untuk memilih sampai 3 nama, ya. Pilihan pertamanya siapa, pilihan keduanya siapa, pilihan ketiganya siapa. Jadi suara rakyat itu tetap kuat, ya. Jadi ketika di satu wilayah pemilihan itu keterwakilannya lebih dari 1, 3 atau 4, tapi ketika rakyat bisa memilih sampai 3 kali, maka orang check and balance-nya akan tetap kuat, ya. Di Irlandia itu dia tidak mengedepankan misalnya dalam satu pemilihan ini ketika suaranya nomor 4 dia pasti masuk, tidak, ya. Dia punya ambang batas, ya. Dihitung pilihan pertama, ya. Ketika di pilihan pertama ternyata yang memenuhi ambang batas cuma 2 orang, masih ada 2 calon lagi yang harus terpilih tapi suaranya belum mencukupi, maka akan dibuka lagi kertas suaranya, akan dihitung lagi sampai kemudian ya biasanya cuma 2 kali dibuka, sampai kemudian ketika dilihat opsi nomor 2-nya itu apakah kemudian ada yang mencukupi,
ya keterpilihannya di nomor 3 dan nomor 4. Jadi cara terbaik untuk menangani masalah yang kita hadapi saat ini adalah meningkatkan check and balance, ya. Bagaimana kita betul-betul membuat, ya, anggota DPR itu merasa terikat dengan kita. Tidak perlu mereka lulus S2 karena memang ya akses pendidikan Indonesia itu masih terbatas, ya. Apalagi kalau disyaratkan TOEFL harus 500, itu opsi-opsi kita malah semakin sedikit. Tidak, tapi kita perlu untuk melihat bahwasanya siapa orang-orang yang betul-betul dia itu merepresentasikan, betul-betul memperjuangkan kepentingan kita, ya. Saya pernah nonton di YouTube, ya di Inggris itu ada juga yang namanya Hizbut Tahrir, HT. Dia kemudian kayak berkampanye lah di jalanan, bilang demokrasi haram, ya. Demokrasi itu haram, tidak boleh, seorang muslim tidak boleh memilih, ya. Kemudian dia didekati sama orang barat, ya, non muslim kulit putih, didekati, ditanya, ketika kamu tidak memilih, ya, maka siapa yang akan memperjuangkan kepentingan kamu nanti di pemerintahan? Siapa yang akan memperjuangkan kepentinganmu di House of Commons? Kalau di Inggris kan namanya House of Commons, ya. Intinya ketika kamu tidak memilih, maka kamu itu menyatakan bahwa kamu itu pasrah. Urusanmu itu kamu pasrahkan saja kepada kekuatan politik yang ada. Jadi kita memilih adalah betul-betul untuk bagaimana kepentingan kita, keinginan kita, kebutuhan kita itu betul-betul diperjuangkan di DPR atau di representatif, di perwakilan rakyat. Dan cara terbaiknya adalah itu seperti itu. Kita meningkatkan check and balance-nya, ya. Cara paling ideal menurut saya, ya, mungkin siapa yang tahu sistem undang-undangnya bagaimana, tapi kalau kita bisa membuat dari satu daerah pemilihan itu hanya satu calon yang merepresentasikan, ya, berarti daerah pemilihannya kita bikin lebih banyak. Kalau di Indonesia ada 500 lebih anggota DPR RI, berarti daerah pemilihannya dibikin sampai 500 lebih, ya. Jadi masing-masing satu daerah pemilihan diwakili oleh satu orang, dan di situ kita bisa menilai dengan baik. Setiap masing-masing daerah pemilihan akan menilai wakil rakyatnya, akan menilai orang yang mewakili dia di DPR, dan dia akan bisa melihat apakah dia betul-betul maksimal memperjuangkan kepentingannya atau dia hanya main-main di sana. Ya, itu usulan saya. Terima kasih.